Oke, balik lagi kita lanjut ke bab 4 ya terkait dengan mungkin ini sekilas manajemen pajak kita review dari modul IAI-nya langsung. Nah, mulai dari definisi. Jadi secara umum manajemen pajak itu didefinisikan sebagai usaha menyeluruh yang dilakukan terus-menerus oleh wajib pajak agar semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis, efektif dan efisien. Nah, intinya dari beberapa definisi lain juga menyebutkan kalau misalkan manajemen pajak itu ya memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar untuk tujuan jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Nah, di sini kalau dari beberapa referensi menyebutkan bahwa ada 4 poin. Yang pertama, perencanaan pajak atau tax planning. Kemudian ada pengaturan organisasi dan sumber daya atau tax organizing, pelaksanaan strategi perpajakan, dan terakhir adalah pengendalian pajak, tax control. Termasuk di sini ada kayak tax review, tuh, tax compliance, SPT, dan tax audit. Nah, kalau kita balik lagi, nah di sini kan sesuai tadi tujuan akhir yang dicapai dari manajemen pajak adalah optimalisasi dan atau mem- meminimalisasi beban pajak yang dapat dicapai tidak hanya dengan melakukan perencanaan matang, melainkan harus yang tadi ada pelaksanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Nah, di sini juga fungsi dari manajemen pajak yaitu untuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sama ya seperti tadi. Nah, adapun motivasinya ya tujuan utama dari lakukan manajemen pajak itu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pajak untuk memaksimalkan net profit tax ya. Jadi sesuai kayak tadi. Tapi manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk mengelak dari kewajiban perpajakan melalui cara-cara yang melanggar perpajakan. Nah, tapi dalam praktiknya sulit dibedakan antara cara-cara yang tidak dan yang melanggar aturan perpajakan. Salah satunya karena banyak ketentuan perpajakan yang multitafsir. Nah, sini juga ada dari Gunadi mengutip ya dari Simon kalau misalkan motivasi dilakukan tax management, yang pertama adalah karena tingginya tarif pajak, yang kedua kekurangan gamblengan ketentuan baik rumusan eksplisit ketentuan maupun semangat maksud dan tujuan implisitnya. Yang ketiga terlalu kecilnya sanksi. Yang keempat kekurang wajaran atau kekurang merataan. Kemudian ada distorsi dalam sistem perpajakan. Motivasi lainnya itu kekurang kekurang wajaran dan ketidakmerataan. Faktor ini biasanya dikaitkan dengan prinsip manfaat atau benefit dari pembayaran pajak dalam kaitan dengan asas keadilan dan kemerataan. Nah, syarat manajemen pajak yang baik, tax manajemen yang baik harus memenuhi 3 persyaratan, yaitu pertama tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Kemudian ada secara bisnis masuk akal atau reasonable, karena tax management sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari corporate global strategi. Yang ketiga adalah didukung oleh bukti-bukti yang memadai, baik dari segi pencatatan, akuntansi keuangannya, maupun dari segi hukum perjanjian atau perikatan. Contohnya tadi dalam bentuk bukti tagihan, invoice, kontrak, dan sebagainya. Nah, untuk tax planning, sini ada nggak ya? Hmm,
hampir sama sih juga kita lihat di AI. Nah, kalau tax planning ini merupakan langkah yang menjadi bagian kritikal dari keseluruhan manajemen pajak. Nah, perencanaan yang baik mensyaratkan adanya pengendalian terhadap pemenuhan semua kewajiban pajak atau tax compliance, agar risiko perpajakan karena ada kesalahan pengurusan dapat dihindari sehingga penghematan pajak dapat tercapai. Nah, di sini kan disebutkan kalau misalkan tax planning ini merupakan tahap awal yang melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif. Kemudian tax planning dilakukan, setelah dilakukan, tahapan berikutnya adalah melaksanakan fungsi pengorganisasian, kemudian pelaksanaan dan pengendalian. Nah, di sini perencanaan pajak itu definisi lainnya merupakan analisis sistematik atas pilihan-pilihan pajak yang berbeda yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban atau utang pajak baik saat kini maupun waktu mendatang. Kemudian ada definisi lain kalau misalkan perbuatan manajemen pajak itu adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi beban pajak secara legal dan bukan mengurangi kesanggupan pemenuhan kewajiban perpajakan melunasi utang pajaknya. Jadi secara konseptual, perencanaan pajak atau tax planning itu meliputi bagian pengurangan pajak secara permanen maupun kemungkinan penangguhannya. Nah, mungkin kalau misalkan contoh, ini kita contohnya tuh kalau kita misalkan mau memilih untuk pembentukan badan usaha gitu ya, kita bisa analisis nih, mana sih yang memang sesuai dengan apa ya, dari sisi pajaknya bisa lebih efektif dan dari sisi keuangan juga atau dari sisi finansialnya menguntungkan ya. Jadi bisa melihat dari aspek pajak ataupun aspek lainnya. Nah, di sini ada istilah tax avoidance dan tax evasion. Evasion. Nah, kalau misalkan tujuannya untuk meminimalisir beban pajak secara umum, maka dilakukan caranya yang pertama adalah penghindaran pajak atau tax avoidance dan penyelundupan pajak. Nah, pembeda keduanya disebutkan di sini. Kalau tax management yang legal itu lebih banyak memanfaatkan loopholes yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan tax evasion cenderung mengarah pada suatu tindakan pidana perpajakan ilegal di luar bingkai ketentuan perpajakan. Jadi mungkin kalau tax avoidance itu lebih memanfaatkan celah-celah gitu dari peraturan perpajakan yang selama dia tidak melanggar peraturan perpajakan itu sendiri. Nah, dari pengertian di atas diketahui bahwa tax avoidance maupun tax evasion sama-sama bertujuan mengurangi atau meminimalisir utang pajak. Dalam hal ini tax avoidance dilakukan dengan cara yang tidak melanggar. Jadi kan sebutkan. Dan kalau evasion itu dilakukan dengan cara bersifat ilegal. Nah, dalam buku-buku literatur perpajakan Indonesia, penghindaran pajak selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal. Nah, dan tax evasion sebagai tindak ilegal. Tapi menurut Bu Nandi, penghindaran atau avoidance terutama melibatkan komersialisasi dan pemanfaatan secara efektif di bidang pajak yang legitimate dan defisit teknis dan ambiguitas dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penyelundupan penggelapan pajak menjadi terjadi dengan penghilangan atau kurang melaporkan objek pajak yang kadangkala didukung dengan rekayasa legal, akuntansi, dan administratif lainnya. Nah, tax FPD ini mempunyai beberapa praktek. Contohnya di sini, transaksi sering kali semu, transaksi yang dilaksanakan tidak mempunyai makna secara ekonomis. Nah, ini contoh penghindaran pajak itu bisa dengan menahan diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak, pindah lokasi, memindahkan lokasi usaha domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi taraf pajaknya rendah ya. Misalkan kalau kita mau mau apa ya, ada memilih negara misalkan untuk yang mempunyai tax treaty yang lebih kecil. Nah, kan kalau misalkan kita pakai
pasal 26 tuh kena 20%. Mungkin ada negara-negara yang kalau tarif perpajakannya di bawah 20% tuh bisa kita kita optimalkan dengan memilih negara-negara yang punya tarif pajak lebih kecil karena ada tax treaty tersebut. Nah, kemudian penghindar pajak secara yuridis. Tapi kalau tax evasion ini dia memang menimbulkan beban secara legal, minimalkan beban itu secara legal yang dapat dihukum dengan sanksi pidana. Contoh di sini memperkecil jumlah laporan atau melaporkan kerugian sehingga penghasilan kena pajak berkurang dan otomatis jumlah pajak terutang lebih kecil, bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Nah, ini contohnya gitu. Terus acceptable tax avoidance dan unacceptable tax avoidance. Nah, di sini Rohad Rohadgi menyebutkan kalau di banyak negara tuh penghindaran pajak dibedakan atas dua, yaitu diperbolehkan yang tidak diperbolehkan. Artinya penghindaran pajak dapat dianggap ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk penghindaran pajak. Nah, antara satu negara dengan lainnya punya pandangan yang berbeda tentang skema yang mana sih yang acceptable, mana yang unacceptable. Nah, di sini suatu transaksi akan disebut unacceptable atau tax avoidance atau aggressive tax avoidance apabila memiliki ciri-ciri yang pertama memiliki tujuan usaha yang baik, semata-mata untuk menghindari pajak dan tidak yang ketiga tidak sesuai dengan spirit intention of parliament. Ada adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya atau kerugian. Sebaiknya suatu transaksi digolongkan sebagai acceptable apabila memiliki karakteristik memiliki tujuan usaha yang baik, bukan semata-mata penghindaran pajak, tapi sesuai dengan spirit intention of parliament dan tidak melakukan transaksi yang direkayasa. Nah, terus ada kebijakan anti-tax avoidance. Nah, dalam menghadapi praktek-praktek penghindaran pajak khususnya oleh perusahaan multinasional, sini suatu negara menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang bersifat khusus yang diatur dalam undang-undang domestiknya. Nah, dalam praktik di beberapa negara ada spesifik anti-avoidance rule efektif dalam upaya menangkal praktik-praktik penghindaran pajak dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Nah, selain ketentuan bersifat khusus, juga di beberapa negara, di banyak negara diterbitkan ketentuan untuk pencegahan penghindaran pajak yang bersifat umum. Di sini kalau eh, kita istilahkan sebagai General Anti-Avoidance Rule. Tujuannya untuk mencegah penghindaran pajak bersifat umum untuk mengantisipasi praktek penghindaran pajak yang belum diatur ketentuan yang bersifat khusus atau untuk melakukan tindak tax avoidance yang pada saat dibuatnya peraturan belum dikenal. Hal tersebut dilakukan dengan alasan terdapat kecenderungan atau praktek penghindaran pajak dari tahun ke tahun semakin canggih dan sulit dideteksi serta ditangkal hanya dengan mengandalkan spesifik anti avoidance rule. Nah, ini untuk semua. Kemudian tambahannya itu tadi motivasi udah. Nah, ini untuk mungkin untuk pengendalian fase-fase pengendalian tax control framework ya. Jadi tax control framework ini kerangka yang bersihkan serangkaian proses dan prosedur pengendalian internal untuk memastikan risiko pajak perusahaan. Ini ada dibagi beberapa fase gitu. Awareness, understanding and preparing, terus implementation, blueprint, and rollout, pilot, test and evaluate, kemudian assurance, internal audit, and corporate control. Nah, perspektif tax control framework TCF ini manajemen senior atau direksi wajib dan mampu mendokumentasikan dan bertanggung jawab terhadap selektif perpajakan. Di sini ada yang empat, ada 6 prinsip TCF. Nah, ini gambaran sekilas. Apa lagi ya? Itu sih.
Oke, untuk text planning cuman sampai situ ya, karena teorinya tidak banyak. Nanti kita lanjut lagi di next pertemuan tentang materinya apa ya? Pembiayaan ya. Ya, pemilihan sumber pembiayaan satu, ada dua. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih.